apalagi itu sama istri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanya boleh ya boleh, Mas. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Malam ini kita mengkaji pokok-pokok dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, prinsip-prinsip dasar Islam yang kerap kali ditulis oleh para ulama dengan sebutan as-sunnah, syarhu usuli sunnah atau syarhu sunnah, penjelasan dari pokok-pokok Islam, pokok-pokok dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ditulis oleh Imam Al-Barbahari pada poin yang ke-21 ya. Terakhir 19. Berarti sekarang 20. Poin yang ke-20, wal imanu bil anbiya'i wal malaikah, beriman kepada para nabi dan malaikat. Ini tentu bagian dari rukun iman, di mana tidak sempurna iman seseorang atau tidak dikatakan dia beriman kepada Allah. Tidak dikatakan dia beriman kepada Allah sampai dia beriman kepada para malaikat dan beriman kepada para nabi. Saat itulah dia dikatakan sebagai seorang yang mukminah. Para malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Khuliqa li'ibadatihi. Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka akan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Mereka la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka pun tidak akan bermaksiat, mengingkari, berpaling dari apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Inilah malaikat itu. Dan para malaikat ini adalah makhluk gaib, di mana manusia tidak bisa melihatnya. Mereka di sebagian ayat disebut dengan tentara-tentara Allah. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Seperti yang di surat Mudaththir. Allah sebut mereka, para malaikat ini, tentara-tentara. Dan tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terjadi pada sejarah kita kenal, mereka juga ikut serta dalam jihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut serta bersama para sahabat. Seperti pada perang Badar. Jumlah mereka terakhir diturunkan sampai pada angka 5.000. Kemudian pada perang Uhud, Allah juga turunkan mereka untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah makhluk Allah yang gaib, nggak bisa melihat. Saat itu pun yang bisa melihat hanyalah Rasulullah SAW. Sebagian sahabat ada yang melihat, cuman hanya melihat sosok pakaian, surban, sosok putih. Itu yang mereka lihat saja. Bukan melihat
utuh seperti kita melihat saudara kita atau siapa yang di hadapan kita, tidak. Di mereka adalah makhluk yang gaib. Para malaikat ini jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Dan tidaklah dijadikan jumlah para malaikat itu ujian. Jadi jumlah malaikat yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam hadis sahih oleh Rasulullah SAW kisah Mi'raj tentang Baitul Ma'mur yang ada di atas langit 7 sana. Jika mereka keluar, para malaikat keluar dari Baitul Ma'mur, mereka tidak akan bisa masuk lagi sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa jumlah mereka itu sangatlah banyak, sangat banyak. Sayang yang terjadi di buku-buku sekolah hanya tersisa copy paste saja pada penulis-penulisnya. Mereka turun-temurun ini menulis bahwa jumlah malaikat itu cuma 10. Ini ngacuk bin ngawur. Jumlah malaikat banyak. Ketika Allah mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam, nanti hari kiamat neraka itu akan ditampakkan di hadapan manusia. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali pengendali. Dan setiap tali pengendalinya ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi yang bawa saja 70.000 kali 70.000. Kalkulatornya cukup, Pak. Begitulah seterusnya. Inilah para malaikat. Mereka memiliki tugas-tugas khusus yang sudah Allah tugaskan kepada mereka. Mereka memiliki tugas-tugas khusus. Mereka tidak akan bermaksiat dari apa yang Allah perintahkan. Mereka pasti mengerjakan. Ada malaikat yang menjaga surga. Ada para malaikat yang menjaga neraka. Ada para malaikat yang bertugas menurunkan wahyu, Jibril. Ada malaikat yang bertugas mencatat amal manusia. Ada malaikat yang bertugas menjaga orang-orang beriman. Ada malaikat yang bertugas mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ta'lim. Ada malaikat yang bertugas menjaga gunung. Ada malaikat yang bertugas menurunkan hujan, ngatur suhu, Pak. Oh ini turun hujan bagian ini, oh yang ini nggak turun. Ini semua ada malaikat yang bertugas. Ada malaikat yang bertugas meniup roh. Begitulah seterusnya. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu. Ada di antara mereka yang kita kenal namanya. Ada yang tidak kita ketahui namanya. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir. Ada yang kita tidak kenal namanya, banyak. Inilah para malaikat itu. Kita beriman dengan keberadaan para malaikat itu. Tentu fisik mereka akan jauh lebih besar daripada fisik manusia, dan lebih besar dan lebih besar lagi. Mereka memiliki sayap, uli ajnihatin mathna wa thulatha. Ada yang sayapnya 2, ada yang 3, dan seterusnya. Dan yang paling besar adalah Jibril, sampai memiliki sayap 600. Inilah yang wajib kita imani. Jika tidak beriman, maka dia bukan orang yang beriman. Karena ini bagian dari apa? Rukun iman. Antu'minu billah wa malaikatihi.
beriman kepada Allah, para malaikat, itulah rukun iman yang disebutkan di beberapa ayat, beberapa hadis Rasulullah SAW. Kemudian beriman dengan para nabi dan rasul. Para nabi itu disebutkan oleh sebagian para ulama menyebutnya dengan beberapa pengertian. Pengertian dari nabi yang lebih dikuatkan pandangannya oleh para ulama, nabi itu adalah seseorang yang diutus oleh Allah ke kaumnya untuk menyampaikan wahyu dari rasul sebelumnya. Mereka menyampaikan wahyu juga, menyampaikan wahyu mereka, menyampaikan wahyu dari rasul sebelumnya. Seperti Yusha bin Nun menyampaikan wahyu yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Menyampaikan wahyunya Nabi Musa. Uzair menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ada lagi pandangan mereka mendapatkan wahyu tapi hanya untuk disampaikan kepada kaumnya saja, orang-orang beriman saja, orang kafir tidak. Ada lagi yang mengatakan Nabi itu mendapat wahyu tapi untuk dirinya sendiri gitu. Jumlah Nabi ini banyak, ya, banyak, bahkan disebutkan dalam hadis sahih sampai 360 sekian, banyak. Sedangkan Nabi dan Rasul itu yang disebut, yang sering kita dengar, dimulai dari Nuh alaihissalam sampai pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diutus oleh Allah kepada kaumnya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Mereka diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, baik kepada mereka yang bakal beriman maupun mereka yang tidak beriman. Semua kaumnya wajib beriman, taat, patuh kepada Nabi dan Rasul ini. Nabi dan Rasul yang terakhir adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi yang Allah utus di kota Makkah dan Madinah untuk semua umat manusia. Para nabi dahulu, para nabi dan rasul dahulu diutus oleh Allah untuk kaumnya saja. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk semua umat. Saya diutus oleh Allah, kata Rasulullah SAW, kepada yang putih dan yang hitam dan yang merah. Merah ini maksudnya putih banget gitu loh, sampai ke merah-merahan. Saya diutus kepada semua orang. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, sahibul liwa, yang bakal membawa bendera para nabi dan rasul di hari kiamat kelak. Semua manusia yang hidup setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka wajib beriman kepada beliau. Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai. Andai Musa itu hidup di zaman saya, maka Musa tak punya lagi kewenangan kecuali beriman kepada saya. Nabi Isa kelak akan diturunkan oleh Allah, dan Nabi Isa pun akan menjalankan dan menghidupkan sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akan menghancurkan Injil, menghancurkan salib-salib. Beliau akan menghidupkan syariat dan petunjuk Rasulullah SAW. Mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, mereka dikatakan sebagai orang kafir yang bakal berada di dalam neraka. Aqimus salah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dirikan salat,
keluarkan zakat, taat sama Rasulullah SAW, nanti kamu akan mendapat rahmat. Dan begitulah ayat-ayat yang lain, atiullah wa atiur rasul, atiullah war rasul. Begitu banyak ayat-ayat ini. Sehingga ketika orang itu dikatakan beriman, maka dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi dan rasul terdahulu, dan beriman kepada Rasulullah SAW, penutup para nabi. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, penutup para nabi. Bukan berarti nabi dan rasul dahulu kita ingkari, tidak. Nabi dan rasul dahulu kita imani. Kita beriman kepada Nabi Musa, kita beriman kepada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, kita beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi syariat yang kita jalankan adalah syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makna iman kepada para nabi dan kepada para malaikat. Yang berikutnya nomor 21. Al-iman wal iman bi annal jannata haqq wan nar haqq. Beriman bahwa surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Wal jannatu wan naru makhluqatan. Surga dan neraka keduanya itu makhluk Allah, diciptakan sama Allah. Al jannatu fis sama'is sabi'ah. Surga itu berada di langit yang ketujuh. Wa saqfuha al arsh. Atasnya surga itu arsy Allah, Pak. Atasnya surga itu arsy-nya Allah. Wan naru tahtal ardi sabi'ati sufla. Sedangkan neraka akan berada di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Berarti paling bawah. Wahuma makhluqatan. Keduanya adalah makhluk ciptaan Allah. Qad alimallahu adada ahlil jannah wa man yadkhuluha. Allah Maha tahu siapa saja yang bakal masuk surga dan berapa jumlahnya. Allah tahu. Wa adada ahlin nar wa man yadkhuluha. Allah tahu berapa jumlahnya penghuni neraka dan siapa saja orangnya. La tafniyani abada. Neraka dan surga itu tidak fana. La tafniyani abada. Apa tidak fana itu? Keduanya abadi selamanya. Makhluk tapi abadi. Ciptaan Allah tapi abadi. Kullu man huwa fan. Semua akan hancur kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Ya zat Allah subhanahu wa ta'ala, surga dan neraka. Huma ma'a baqaillah. Surga neraka itu akan abadi bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Abadal abidin, selama-lamanya. Fi dahrid dahirin. Kemudian abadi dalam beberapa kurun-kurun waktu selamanya. Wa Adam kana fil jannah al-baqiyah al-makhluqah. Nabi Adam dahulu berada di surga yang abadi, yang sudah diciptakan. Perhatikan, Nabi Adam sebelum turun ke bumi, ia berada di surga ini. Fa ukhrija minha ba'da ma'asallah. Lalu Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah setelah bermaksiat. Jadi sini ada beberapa pembahasan jamaah. Pertama, surga dan neraka itu ada memang. Surga itu apa? Surga itu tempat yang Allah sediakan untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa.
surga itu tempat yang disediakan sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Berarti surga itu adalah kenikmatan yang abadi. Surga kenikmatan yang abadi. Kenikmatan yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tahu secara persis dan tidak akan bisa membayangkan seperti apa isinya surga itu. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadits qudsi, "A'dadtu li ibadi," saya sudah siapkan, kata Allah, untuk hamba-hambaku, "ma la 'ainun ra'at," sesuatu yang tidak pernah dipandang oleh manusia, "wala udhunun sami'at," tidak pernah didengar telinga manusia, "wala khatara ala qalbi bashar," tak pernah terbersit pikiran manusia. Faqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau, surat Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, setiap jiwa tak akan tahu ma ukhfiya, apa yang disembunyikan buat mereka. Apa itu? Apa yang disembunyikan buat mereka? Surga. Manusia nggak akan tahu apa yang disembunyikan buat mereka. Manusia nggak bisa membayangkan, mengilustrasikan surga itu kayak apa. Min qurrati a'yun, sesuatu yang sangat menyenangkan bila dipandang oleh mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat, yaitu ketaatan. Sampai-sampai Rasulullah SAW pun pernah bersabda, "Maudi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Tempat buat gantungin kayu. Dulu kalau orang tua kita punya rotan, kan rotannya digantungin gitu Pak ya. Buat apa? Nakutin kita kalau kita nggak sholat. Dan gitu kan? Digantung. Tempat buat gantung rotan, tempat gantungannya doang, gantungannya itu jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, jika saya berhasil mengambil satu buah, di riwayat yang lain itu anggur, satu buah saja yang ada di surga, lalu saya kasih ke kalian, ini habis ini dunia ini, tidak ada artinya. Begitulah kenikmatan surga itu. Jadi surga itu adalah tempat yang Allah sediakan buat siapa? Orang-orang yang beriman. Berarti lawannya neraka. Neraka berarti tempat yang Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir, mukadzib, pendusta, orang yang berpaling dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla. Sungguh itu adalah neraka ladha, akan mengadab, akan menyiksa sekujur tubuh manusia. Siapa manusia yang bakal disiksa dan bakal dimasukkan ke dalam neraka? Tad'u man adbara wa tawalla, siapa yang berpaling dari Islam jadi orang kafir, wa tawalla, berpaling dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir atau orang Islam tapi dia berpaling dari Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Sesungguhnya neraka jahanam itu akan menanti dan mengintai
nungguin, mengintai, meneropong. Ditungguin Pak, diteropong. Nah, ini penghuni neraka nih. Ini penghuni neraka, mirsad, dia akan ditungguin, diintai sama neraka jahanam. Siapa mereka itu? Taghin, yaitu orang-orang yang melampaui batas, orang-orang kafir, orang-orang Islam yang tidak mau kembali kepada Al-Quran, tidak mau kembali kepada sunnah petunjuk Rasulullah SAW, musyrik, bid'ah, maksiat, dosa-dosa besar, dan mereka semua tidak mau kembali taubat kepada Allah. Ini yang diintai. Uiddat lil kafirin, disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Jadi inilah neraka jahanam. Labithina fiha ahqaba, mereka pun akan tinggal di dalam neraka beberapa kurun waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Ada yang mengatakan kurun waktunya itu adalah satu kurun waktu 80 tahun, satu kurun waktu Pak. Padahal satu hari di neraka, wa inna yauman indallah ka'alfi sanah. Padahal satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hukum, satu kurun waktu, satu kurun waktu. Inilah surga dan neraka. Kita harus beriman dengan adanya surga neraka. Kemudian poin berikutnya, kita beriman bahwa surga neraka itu makhluk ciptaan Allah. Memang Allah menciptakan surga untuk orang-orang beriman. Allah menciptakan neraka untuk orang-orang yang beriman. Berarti surga itu ada sekarang? Iya, surga ada. Bahkan surga itu ada, neraka itu ada sebelum Allah menciptakan manusia dan makhluk yang lain. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika Allah menciptakan Adam diletakkan di mana? Surga. Allah menciptakan iblis ditaruh di mana? Pertama di surga. Berarti surga itu ada. Lalu iblis bermaksiat kepada Allah, sombong. Kemudian Allah masukkan iblis ke dalam neraka. Berarti neraka itu ada sebelum iblis diciptakan. Kemudian Adam bermaksiat kepada Allah, lalu Adam diturunkan oleh Allah ke bumi. Berarti surga neraka itu ada. Kemudian Al-Quran bercerita banyak tentang surga. Al-Quran bercerita sangat banyak tentang neraka. Berarti surga neraka itu ada. Inilah yang diyakini oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Rasulullah SAW pergi ke surga dalam kisah Isra dan Mi'raj. Dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, hadis-hadis sahih yang lain yang banyak, Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Dan Rasulullah SAW melihat neraka, bagaimana bentuk azab neraka. Berarti ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu apa? Ada. Kemudian Rasulullah bercerita tentang sahabat. Saya melihat sahabat fulan berada di sini. Saya melihat sahabat fulan di sini. Saya melihat si perempuan ini di sini. Berarti surga itu ada. Saya melihat sebuah istana. Lalu di istana itu ada seorang perempuan yang berada di depan istana itu sambil berwudu. Lalu saya bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ini apa?" "Ini milik salah seorang." "Siapa dia ya Jibril?" "Dia orang Mekah." "Siapa penduduk Mekah yang punya istana hebat ini?" "Orang Quraisy." "Siapa orang Quraisy itu?" "Dia adalah Umar bin Khattab." Hati surga itu ada. Saya melihat Humaisa Ummu Sulaim, seorang perempuan. Saya melihat Ummu Sulaim, ibunda dari Anas bin Malik, di surga. Berarti surga. Saya melihat sendalnya Bilal di surga. Berarti surga
wahai Abu Bakar As-Siddiq, kamu bisa masuk surga lewat pintu mana saja, terserah kamu. Semua pintu surga bisa kamu masukin. Berarti surga. Begitulah seterusnya cerita tentang Utsman, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain. Kalian pengen melihat wajah-wajah penghuni surga? Pengen ya Rasulullah. Ini orangnya. Cerita tentang Thalhah bin Ubaidillah. Begitulah para sahabat. Neraka ketika perang Badar, Rasulullah SAW menceritakan, saya melihat si fulan bakal mati di sini. Dia bakal di neraka. Saya melihat si fulan bakal mati di sini, si fulan bakal mati di sini. Kemudian setelah mereka mati di tempat yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang sudah Allah katakan kepada kalian? Berarti neraka itu ada. Ketika Allah bercerita tentang Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, saya setelah nara Abu Lahab bahkan masuk neraka. Berarti nerakanya ada. Begitulah seterusnya jamaah. Adapun yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah, aliran-aliran yang lain, atau sekarang orang-orang liberalis menolak keberadaan neraka. Tidak ada itu neraka. Neraka nggak ada. Ngomong manusianya masih di sini kok ngomong neraka. Dia menghitung pakai apa? Akal. Sebagaimana mereka menolak kubur dengan akalnya dia. Tapi umat Islam, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Rasulullah SAW, beriman dengan hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya, surga itu berada di langit yang ke-7 dan atapnya adalah arsy. Sedangkan neraka berada di lapisan bumi yang paling bawah. Contoh di ayat apa itu? Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, catatan amal orang-orang kafir, munafik, musyrik yang hidup dengan dosa besar di mana? Sijjin. Kata Ibnu Abbas, sijjin itu adalah lapisan bumi yang paling bawah di surat Al-Mutaffifin. Kemudian sebaliknya, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun, dan seterusnya. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Adapun catatan orang-orang yang baik akan berada di surga yang paling tinggi. Begitulah para jemaah. Wa huma makhluqatan, dan keduanya adalah makhluk Allah. Berarti surga pun bertingkat-tingkat, sebagaimana neraka juga bertingkat-tingkat. Kemudian berikutnya bicara tentang kekuasaan Allah dan takdir Allah. Allah telah mengetahui siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka, dan berapa bilangan masing-masing. Seperti bicara tentang hadis, tentang takdir itu, bahwa manusia, perempuan, seorang ibu kalau sudah hamil usia kandungan 4 bulan, maka apa? Fayuk maru binafkhir ruh. Allah menyuruh malaikat untuk apa? Meniupkan roh. Lalu apa? Fayuk maru, lalu ditetapkan pula apanya? Rezekinya, ajalnya, syaqiyun au sa'id, apakah dia masuk surga atau dia masuk neraka. Ini Allah Maha tahu semuanya. Tapi ingat para jamaah, seperti pembahasan tentang takdir yang lalu, ini adalah bagian dari qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah perkara yang apa? Gaib. Tidak ada yang tahu sama sekali, bahkan malaikat pun tak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat pula bahwa manusia tidak disuruh, kita tidak disuruh oleh Allah untuk ngotak-ngatik, ngorek-ngorek masalah takdir, tidak. Tapi kita disuruh oleh Allah untuk beriman dengan qada dan qadar.
Kita disuruh beriman dengan takdir Allah, tapi kita tidak disuruh untuk ngorek-ngorek takdir karena itu perkara yang gaib. Suruh beriman, ya. Kemudian kita disuruh untuk beramal. Disuruh beriman kepada Allah, rukun-rukun iman. Kita suruh beramal. Kenapa? Untuk mendapatkan surga. Kita dilarang oleh Allah untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jangan maksiat, jangan kufur, jangan syirik, jangan berbuat kemunafikan. Kenapa? Karena itu semua bisa menghantarkan pelakunya ke dalam neraka. Lakukan ini kebaikan, tinggalkan keburukan. Ini yang Allah perintahkan kepada kita, yang diajarkan Rasulullah SAW. Jangan otak-atik masalah takdir. Kalau memang jangan sampai mengatakan kalau memang surga sudah ditentukan berapa penghuninya, begitu pula neraka, lalu kita ngapain beramal? Sok tahu kamu? Hah? Jibril aja kakak tahu, apalagi Anda, apalagi kita, Pak. Kita nggak tahu. Yang jelas kita disuruh apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Terus yuqimuna shalah mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila wa ma unzila memblik. Jadi kita ini disuruh apa? Iman, mendirikan sholat, sedekah, iman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, taat kepada tuntunan Rasulullah SAW. Kita disuruh ini, jangan ngotak-ngatik yang seperti ini. Surga itu kekal selama-lamanya, neraka itu juga kekal selama-lamanya. Ya. Ini yang wajib kita imani. Man syahida alla ilaha illallah, siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali wa anna Muhammadan, bahwa dia bersaksi Muhammad itu utusan Allah yang wajib dia imani, dia taati, dia patuhi. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, Nabi Isa itu hamba Allah, utusan Allah, bukan apa? Bukan Tuhan. Dia hamba Allah, utusan Allah. Wal jannah haq, surga itu benar, neraka itu benar. Siapa yang meyakini, membenarkan ini semua, adkhalahullahul jannah, Allah masukkan surga sesuai dengan amalnya. Berarti surga itu bertingkat-tingkat. Berarti lawannya tidak meyakini itu, berarti dia akan masuk neraka. Waliyadzubillah. Poin yang berikutnya, waduh, ini Dajjal. Yang ke-22, wal imanu bil masihid dajjal, beriman dengan adanya al-masih ad-dajjal. Bawahnya wa binuzuli Isa ibni Maryam, dan beriman dengan apa? Turunnya Nabi Isa putra Maryam. Yanzil fayaqtulud dajjal, Nabi Isa diturunkan oleh Allah untuk apa? Membunuh Dajjal. Wa yatazawwaj, dan Nabi Isa kelak akan menikah. Sama siapa ya? Kakak tahu, nanya. Jangan nanya. Sebelum nanya kita lempar dulu. Wa yusalli khalfal qa'im min ali Muhammad, dan dia akan sholat di belakang pemimpin dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yamut, dan saat itulah Nabi Isa akan wafat dan dimakamkan oleh umat Islam. Kapan ini jemaah? La taqumus sa'atu hatta tarawnaha asyra ayat. Kiamat itu enggak meleduk, kiamat enggak tiba sampai muncul 10 tanda. Inilah yang disebut dengan tanda-tanda kiamat yang besar. Kalau tanda-tanda kiamat yang kecil, karena kiamat ada 2 tandanya. Tanda kecil dan itu banyak.
ada penulis yang menulis dalam kitab seperti Asyratus Sa'ah, Yusuf Ibnu Wabil menulis sampai 50-an. Penulis yang lain Asyratus Sa'ah seperti Dr. Al-Arifi, Muhammad Al-Arifi nulis 100 lebih. Wallahu a'lam. Yang jelas tanda-tanda kecil hari kiamat itu sudah terjadi, hampir semua terjadi. Hampir semua terjadi. Tanda-tanda kecil hampir semua terjadi, Pak. Sedangkan tanda-tanda besar ya tentu belum. Apa itu tanda-tanda kiamat yang besar? Di antaranya adalah apa? Munculnya Dajjal. Siapa Dajjal ini? Saya sebutkan secara singkat. Dajjal ini satu, laki-laki, bukan cewek. Dua, dia muncul dari wilayah Asbahan. Asbahan itu mana? Daerah Asia Tengah itu, Pak. Berarti wajahnya wajah apa? Mongol. Wajah apa? Wajah Mongol, Pak. Disipit gitu ya. Wajah Mongol. Yang ketiga, yang menjadi pengikut Dajjal adalah Yahudi Asbahan. Keempat, Dajjal itu bermata dua. Bukan satu, gede di batuknya situ, kata orang Jawa Timur. Batuk, nggak tahu batuk, Pak. Kasar sini bahasa Surabaya, Pak. Di jidatnya sini gede gitu, digambarin satu. Bukan, Dajjal itu matanya dua. Cuman salah satu dari matanya itu apa? Cacat. Muncul nongol sedikit kayak apa? Biji anggur yang nongol gitu, kayak biji anggur dia nongol gitu, Pak, satu. Jadi dua matanya, cuman yang satunya nggak bisa ngelihat, muncul gitu. Jadi model wajahnya wajah Mongol, putih, matanya agak pesek. Dan di keningnya tertulis ada dua riwayat hadis. Tertulis, ada hadis mengatakan tertulis dengan huruf sambung kafir di sininya. Di hadis yang lain tertulis huruf nggak sambung, kaf, fa, ro gitu. Dua riwayat hadis. Wallahu a'lam. Kemudian dia membawa kenikmatan dan membawa azab dengan kedua tangannya. Berarti dia punya kemampuan untuk mengelabui mata orang. Dukun, ya, dukun kelas kakap. Di tangan kanannya ada nikmat, tangan kirinya ada azab. Tangan yang terlihat nikmat itu adalah azab. Yang terlihat azab itu sebetulnya kenikmatan. Ditipu oleh orang. Berarti yang ikut Dajjal adalah orang kafir yang bakal diazab di neraka. Dan dia akan memasuki seluruh negeri di dunia. Naik apaan ya? Nggak usah nanya. Aduh, bagaimana? Kecuali dua kota, Makkah dan itulah keutamaan Makkah dan Madinah. Kemudian Allah turunkan Nabi Isa. Nabi Isa turun. Kedua tangannya terbuka gini. Tangan yang satu nempel di malaikat, yang tangan satunya nempel di malaikat. Jadi kalau istilah kita dibonceng, tapi bukan dibonceng di belakang itu gini. Ini dua malaikat sambil rambutnya terurai ke bawah semuanya, karena rambutnya Nabi Isa itu panjang sampai leher, bergelombang. Turun ke bawah. Keringat yang menetes dari cairan yang netes dari rambut dan tubuh Nabi Isa, kata Rasulullah SAW, itu adalah butiran-butiran mutiara. Karena beliau turun dari surga. Karena di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa tidak wafat.
Tapi Nabi Isa diangkat oleh Allah ke surga nanti. Berarti umurnya tidak berlaku perhitungan dunia. Berarti umurnya sama mungkin di sana ya. Diturunkan oleh Allah ke bumi. Turunnya kemana? Ke kota Damaskus, Suriah. Turun, kemudian beliau langsung melakukan sholat berjamaah di Masjid Damaskus. Yang menjadi imam adalah Imam Mahdi, keturunan Rasulullah SAW. Namanya sama dengan namaku. Ayahnya sama dengan ayahku, Muhammad bin Abdullah. Nah, yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa di perbatasan antara Yordan dengan Palestina. Namanya sebuah kota kecil, kota Lud, Babul Lud. Nah, inilah cerita-cerita Nabi Isa dan Dajjal. Ini semua riwayat-riwayat hadis mutawatir dan kita wajib mengimaninya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Nabi Isa turun bukan membawa Injil, tapi Nabi Isa turun menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, mengajak semua manusia untuk mengamalkan sunnah. Ya. Semua orang diajak untuk mengamalkan sunnah, menghancurkan salib-salib. Al-Quran dan sunnah diajarkan, dihidupkan oleh Nabi Isa. Ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itulah nanti Nabi Isa akan wafat seperti manusia biasa wafat, dan beliau pun akan dimakamkan oleh umat Islam. Alaihi salatu wa atammu taslim. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita ambil satu poin lagi. Poin yang ke-24. Imam Al-Barbahari mengatakan rahimahullah ta'ala, wal imanu bi anna al-imana qaulun wa amalun wa qaul wa niyatun wa isabah, yazidu wa yanqus, yazidu ma syaa Allah wa yanqus hatta la yabqa minhu syai'. Beriman bahwa iman itu perkara perkataan dan perbuatan. Beriman membenarkan, meyakini bahwa yang dimaksud dengan iman itu sendiri adalah perkataan dan perbuatan. Perbuatan dan perkataan, niat yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah sesuai kehendak Allah dan berkurang hingga tidak tersisa darinya sedikit pun. Di sini al-muallif, yaitu Syekh Al-Imam Al-Barbahari, ingin menjelaskan tentang apa itu iman menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama Ahlus Sunnah memandang dan menilai, meyakini, membenarkan bahwa iman itu bukan hanya sekedar keyakinan di dalam hati, tetapi iman itu harus ada wujud nyata dalam ucapan dan perbuatan. Memang iman itu adalah sesuatu yang melekat kuat di dalam hati seseorang. Membenarkan dan meyakini sesuatu di dalam hatinya. Tapi mereka, para ulama kita mengatakan, apa yang diyakini seseorang di dalam hatinya itu harus diwujudkan dalam bentuk ucapan yang baik, tutur kata yang baik, dan diwujudkan pula dalam bentuk nyata, yaitu perbuatan dan ketaatan. Ini yang diyakini para ulama Ahlus Sunnah. Berarti dari sini tutur kata yang baik, ucapan itu bagian dari apa? Iman. Kemudian yang kedua, perbuatan seseorang
tingkah laku seseorang, ibadah seseorang, itu juga termasuk bagian dari iman. Artinya, jika seseorang itu mengucapkan tutur kata yang baik, santun, berarti menunjukkan bahwa dia memiliki iman. Kalau dia tidak mengucapkan tutur kata yang baik, cacian, hinaan, laknat, berarti dia tidak memiliki keimanan. Seseorang yang perbuatannya berupa ketaatan kepada Allah, melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW, berarti dia memiliki keimanan. Tapi kalau seseorang perbuatannya tidak mencerminkan ketaatan kepada Allah, kemaksiatan, berarti menunjukkan bahwa dia tidak ada iman. Yang ketiga, niat, keikhlasan, ketulusan di dalam hati seseorang, niat seseorang, itu juga bagian dari iman. Kalau dia memiliki iman yang baik, benar kepada Allah, maka tentu niatnya dan dia akan memiliki keikhlasan yang bagus dalam melakukan perbuatannya itu. Tapi kalau seseorang itu riya, ingin dipuji, berbuat sesuatu karena manusia, berarti dia tidak memiliki iman. Sehingga kesimpulannya, iman itu apa? Keyakinan di dalam hati. Yang kedua, terlihat dalam ucapan. Tiga, perbuatan, yaitu ketaatan. Keempat, keikhlasan. Inilah iman para jemaah. Ini yang dinilai oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ibarat apa saja yang kita lihat dalam sekitar kita, mobil, kendaraan, motor, dia akan bisa dijalankan kalau mesinnya apa? Bagus. Dia akan bunyi dan dia akan jalan. Tapi kalau mesinnya mati, ya nggak bunyi, Pak, dan nggak bisa jalan. Gitu kan? Begitulah apa yang ada dalam hati seseorang. Ketika dia ada iman, ya bunyi mulutnya, bunyinya bagus, sikap, perilaku, tingkah lakunya, ibadahnya pasti bagus, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, Rasulullah SAW jalankan. Kenapa? Karena iman dia kepada Allah, iman dia kepada Rasulullah SAW, iman dia kepada Al-Quran, menjadikan dia berucap dan berbicara dan ikhlas. Kemudian prinsip lain yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan iman. Iman ini adalah yazidu wa yanqus. Iman ini bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Semakin meningkat ketaatan seseorang, berarti keimanan dia semakin bagus, semakin kuat. Semakin rajin seseorang beribadah, berarti keimanannya semakin bagus. Semakin menurun hari demi hari, berarti imannya semakin menurun, semakin menurun. Maksiat berarti semakin mengikis keimanan dia, sampai pada akhirnya kalau hidupnya penuh dengan kemaksiatan, sampai iman dia tak tersisa apapun. Maka jadilah hamba Allah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah. Ini konsep iman yang difahami oleh para ulama kita. Ada aliran-aliran sesat yang lain yang memahami berbeda dari ini. Tapi inilah yang harus kita yakini dan kita benarkan sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang sangat banyak sekali. Nah, ini penjelasan tentang poin yang 24. Ya, berikutnya ini pembahasan tentang sahabat, panjang ya, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya pada poin yang ke-25.
Wallahu a'lam bishawab. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah kita hanya mencari masjid yang sunnah saja, ya, mencari masjid yang sunnah jauh dari rumah dikarenakan takut terdampak bid'ah, itu sesat dan masuk ke neraka, karena imam dan jamaah masjid dekat rumah penuh dengan kebid'ahan amalan mereka sehari-hari, baik sebelum dan sesudah sholat dan berbagai amalan bid'ah lain. Kami malah coba untuk dakwah, tapi malah dibilang kita sesat dan macam-macam. Sebetulnya pertanyaan ini berkaitan dengan apa hukumnya sholat di belakang pelaku maksiat, pelaku bid'ah. Apa hukumnya? Ini para ulama dari zaman dulu sudah membahasnya. Bahkan dari para sahabat pun mereka sudah membahasnya. Hingga Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari membuat sebuah bab di sana. Beliau sebut bab Imamatul Maftun wal Mubtadi'. Pembahasan tentang berimam dengan orang yang berbuat fitnah, kekacauan, kerusakan, kudeta. Ini cerita kudeta ini. Kekacauan, fitnah, kerusakan, dan imam sholat berjamaah di belakang imam yang melakukan perbuatan bid'ah. Apa hukumnya? Ya, Ibu jangan ngobrol, Bu. Bu jangan ngobrol sendiri, Bu. Bu jangan cerita sendiri, Bu. Jangan ceramah sendiri. Imam Al-Bukhari dalam bab ini, bab imamah sholat berjamaah di belakang orang yang bikin kerusakan dan di belakang pelaku bid'ah, beliau menyebutkan pertama ucapan Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Shalli wa alaihi bid'atuh." Sholatlah kamu, adapun bid'ahnya dia, itu urusannya dia. Ini ucapan Imam Hasan Al-Basri. Sholat kamu bersama mereka. Imamnya pelaku bid'ah, tetap Anda sholat berjamaah di masjid itu. Walaupun di masjidnya melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, tapi tetaplah Anda sholat bersama mereka. Sholat berjamaah dengan mereka. Imamnya mereka, ya nggak apa-apa, sholat bersama mereka. Wa alaihi bid'atuh, adapun bid'ah-bid'ahnya itu urusan dia, bukan urusan Anda. Kemudian beliau menyebutkan, Imam Bukhari menyebutkan hadis dari Ubaidullah bin Adi bin Khiyar. Beliau mengatakan, saat itu saya menemui Utsman bin Affan dan rumah beliau sudah dikepung oleh para pemberontak. Ini cerita di akhir kepemimpinan Khilafah Utsman bin Affan, di mana beliau dikudeta, kalau bahasa kita sekarang, ya, diserang kota Madinah oleh para pemberontak, hingga sampai pada sebuah tingkatan di mana Masjid Nabawi itu dikuasai oleh para pemberontak. Rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung oleh para pemberontak ini, sehingga Ubaidullah bin Adi bin Khiyar mengatakan, innaka imamu amah wa nazala bika ma tara. Wahai Utsman bin Affan, engkau ini pemimpin buat kita semuanya, sedangkan kondisinya sudah seperti ini. Yusalli bina imamu fitnah, yang jadi imam di Masjid Nabawi ini adalah pemimpin para pemberontak ini, para orang-orang yang melakukan kudeta ini yang jadi imam. Wa natakharraj, kami takut terkena dosa karena sholat di belakang orang yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin. Ini dosa besar, ini kesesatan.
Sedangkan yang jadi imam adalah pelaku kesesatan, pemberontak. Bagaimana ini? Utsman bin Affan menjawab, as-shalah ahsan ma ya'malun nas. Salat itu amalan yang paling baik yang dilakukan oleh manusia. Fa idza ahsana an-nasu fa ahsin. Kalau manusia berbuat baik seperti salat ini, ya kamu ikuti aja kebaikannya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari, yang disampaikan oleh Utsman bin Affan itu persis seperti yang diinginkan oleh Imam Bukhari, yaitu apa? Boleh sholat di belakang pemberontak, ya, boleh sholat di belakang pemberontak. Jadi kalau masjid dikuasai oleh para pemberontak, dia yang jadi imam, ya boleh Pak. Atau seperti yang ada dalam pertanyaan, imam ya masjidnya banyak melakukan amalan bid'ah, ya silahkan Anda sholat di masjid itu, tidak ada masalah. Bid'ahnya urusan dia, bisa jadi ada kemaslahatan di balik itu. Apa itu? Anda bisa dekat dengan mereka, lalu mereka pun bisa melihat bahwa Anda menyatu dengan mereka. Mereka melihat Anda menyatu dengan mereka, sehingga ketika terjadi obrolan Anda akan dihargai. Tapi kalau Anda kabur dari mereka, nggak mau sholat di sini, ya mereka juga akan tidak mau dengan Anda. Bukan berarti ini, jangan disalahfahami, bukan berarti kita ikut serta dalam melakukan bid'ahnya. Lihat ungkapan Imam Hasan Al-Basri, salli wa alaihi bid'atu. Artinya kamu sholat saja di situ, urusan bid'ahnya jangan ikut-ikutan, itu urusannya dia. Wallahu a'lam. Mohon pencerahan Ustaz, soft sholat jamaah itu rapatnya bahu ataukah hanya rapatnya kaki? Karena jika kaki makmum ada yang terbuka lebar, bagaimana mungkin bahunya bisa rapat? Ya, soft itu ukurannya adalah pertama bahu, al-ka'bu bil ka'b, al-mankibu bil mankib. Kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah bahu dengan bahu. Kemudian yang kedua adalah mata kaki dengan mata kaki. Jadi ukurannya itu bukan jari-jari kaki. Kalau jari-jari kaki ini problem. Kenapa? Ada orang yang kakinya besar karena dia tinggi. Ada orang yang kecil, kakinya imut-imut. Tapi kalau kecil kakinya gede ya lucu kan. Orangnya kecil ya kakinya imut-imut. Orangnya gede ya kakinya lebar. Pasti gitu kan. Nah, kalau pakai hitungan jari kaki pasti akan terjadi apa? Miring, ketimpangan. Makanya dijadikan patokan oleh Rasulullah SAW adalah mata kaki dengan mata kaki. Itu insya Allah akan lurus softnya. Masalah orang ngengkang dan ngengkang itu berkaitan dengan masalah yang berbeda. Ya, posisi kedua kaki itu pasti sejajar, seharusnya sejajar dengan tubuhnya dia. Sejajar dengan tubuhnya, jangan terlalu melebar gini keluar dari tubuh Anda. Atau itu juga akhirnya akan menyulitkan diri Anda sendiri. Dan problem soft ini banyak didapati pada kaum wanita. Kenapa? Perempuan kalau sudah bawa sajadah, kayaknya sajadah itu nggak boleh dicolek-colek buat orang lain. Ini bisa memberikan penilaian buat psikologis perempuan loh ya. Ini kalau saya buka nanti jadi panjang ceritanya. Itu menunjukkan psikologis. Makanya disebutkan sholat itu menggambarkan nilai sosial orang. Kan begitu kan? Sholat berjamaah itu menggambarkan nilai sosial yang ada dalam masyarakat muslim. Itulah dalam sholatnya. Loh, kalau jamaah nih perempuan-perempuan sholat berjamaah, semua bawa sajadah sendiri-sendiri dan mereka sholat di sajadahnya sendiri-sendiri. Akhirnya itu soft jadi apa? Kayak nenek-nenek ompong, bolong-bolong gak karu-karuan. Kemudian soft pertama juga belum penuh, bikin soft di belakang, terus di belakangnya lagi ada soft lagi, terus sajadahnya gak boleh diinjak orang lain. Ini bikin penilaian dari sisi satu sholatnya tidak sempurna.
Terus yang kedua, pelanggaran dari sisi kesempurnaan soft dia berantakan, berarti dia tidak melaksanakan sunnah dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sisi yang lain apa? Ini menggambarkan psikologi, itulah perempuan ternyata. Sudah sampai di situ saja, jangan kelewatan. Sakit hati nanti. Seharusnya apa? Seharusnya tetap soft Anda, walaupun sajadah Anda semeter lebarnya, tidak ada masalah. Yang penting Anda sholat, kaki Anda sesuai dengan tubuh Anda. Kalau masih sajadahnya ada sisa, biarkan orang sebelahnya untuk merapatkan kaki dia dengan mata kaki Anda. Bahu dengan bahu ditempel. Kemudian caranya gimana? Linu fi aidi ikhwanikum. Kalau merapatkan kaki jangan ditempel, dikencengin begini, sakit kakinya orang. Tempel aja, linu, lembut mas, lembut. Jangan. Anda mau ngajak berantem apa sholat kamu? Linu ya akhi, lembut, tempel aja biasa begini. Paunya juga tempel biasa gitu ya. Jangan kencang-kencang. Berikutnya, apakah bisa seorang anak dapat menahan orang tuanya untuk masuk surga, dan bagaimana bisa? Bisa enggak? Bisa. Apa dalilnya? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Jika anak Adam wafat, terputus, dia enggak bisa kirim-kirim, enggak bisa berbuat amal soleh. Seorang muslimah wafat, ya sudah, dia enggak bisa lagi menambah pahala dia. Tapi dia bisa mendapatkan suplai pahala dari siapa? Dari 3. Ilmu bermanfaat, dia punya ilmu yang diajarkan kepada masyarakat. Yang kedua apa? Sedekah yang sifatnya apa? Jari, yang sifatnya sedekah yang apa ya? Sedekah yang tidak habis dimakan. Ya, kalau sedekah ke fakir miskin kan habis dimakan. Sedekah yang tidak habis dimakan. Khair ma yakhliful mar'u ba'da mautih. Sebaik-baik yang ditinggalkan seseorang setelah dia wafat. Apa itu? Bikin sumur, ngajarin orang ilmu, nyebarin mushaf, ya kan? Nah, ini diantara tebar buku gratis, bangun masjid, bikin asrama pesantren, kelas di pesantren. Ya. Ini amal jariah, ini panjang umur nih. Ini bikin panjang umur nih. Tebar buku, tebar Quran, bikin sumur, kemudian apa namanya? bangunan sekolah, bangunan pesantren, kemudian apa lagi? Masjid. Nah, ini yang termasuk sedekah jariah. Yang ketiga apa? Waladin salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakan dia. Bukan sekedar mendoakan saja. Al-waladu min kasbi abi. Anak itu jeripaya dan keringat orang tua. Yang nyuruh anaknya rajin ke masjid siapa? Ayahnya, ibunya. Berarti setiap kali itu anak pergi ke masjid, orang tuanya dapat pahala terus. Walaupun orang tuanya sudah wafat, orang tuanya dapat pahala sholat berjamaah yang setiap hari dilakukan oleh anaknya. Orang tuanya mendorong anaknya untuk belajar agama, belajar syar'i, menjadikan anak ini akhirnya mengerti, anak soleh, solihah. Lalu orang tuanya wafat, maka setiap kali anak itu belajar, setiap kali anak ini beramal soleh, maka orang tuanya dapat pahala. Berarti pahala yang diperoleh oleh orang tua ini bisa menjadikan dia apa? Terangkat derajatnya. Saya juga teringat hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad, bukan dalam kitab Sahih Bukhari, di Adabul Mufrad, bahwa ada seorang anak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Lalu anak ini berada di pintu surga. Kemudian Allah mengatakan, kenapa kamu tidak langsung masuk pintu surga, masuk ke dalam surga? Kenapa lamban? Si anak mengatakan, selamatkan orang tua saya dari neraka, saya ingin masuk bersama dengan kedua orang tua saya. Jannatu adnin
Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surat Zumar. Ini adalah surga-surga Adan yang mereka masuki bersama dengan keluarganya, suaminya, anaknya bisa mereka masuki. Jadi inilah mereka anak-anak saleh akan bisa mengangkat derajat orang tuanya di surga dan menyelamatkan orang tuanya dari azab neraka. Ini tentu investasi yang mahal ya. Makanya membuat anak saleh seperti ini bukan hal yang mudah, jemaah. Semoga Ustadz kita semua dan seluruh umat muslimin selalu diberi rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afan Ustadz, adakah rekomendasi khusus pesantren tahfidz di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur? Waduh, susah, saya nggak punya database-nya ya Pak. Saya nggak paham, saya nggak tahu. Apakah ciri-ciri pesantren tahfidz yang bagus Ustadz? Ya, yang jelas dilihat semua dari apa? Dari programnya. Programnya bagus dah, bukan dari sisi cepet-cepetan Pak. Orang belajar hafalan Quran itu juga nggak bisa cepet-cepetan, ya. Tidak dari programnya bagus nggak. Kemudian yang kedua, anak saya mampu apa tidak? Ya, Anda paksa-paksain, ternyata anak Anda tidak mampu, kan repot. Dilihat kemampuan anak, dilihat kecenderungan anak, mau anak apa tidak. Kemudian yang ketiga, siapa pengajarnya? Apakah pengajarnya mampu, kompeten dalam hafalan Al-Quran? Apakah pengajarnya memiliki akidah yang bagus atau tidak? Enggak cuma Al-Quran doang kok, tidak bisa. Pasti di situ ada amalan-amalan, ibadah-ibadah yang disusupkan. Jadi lihat programnya, lihat ustadz-ustadznya, lihat kemampuan anak Anda. Bagaimana cara yang baik agar orang tua tidak lagi melakukan perbuatan bid'ah? Mohon jawaban Ustadz agar anak tidak dihisab karena tak bisa mengingatkan orang tua. Anak takut dengan Allah. Syukran, jazakallahu khair. Jadi pertama, kita sendiri berbekal. Sebelum kita mengajak, ya kita sendiri berbekal, Pak. Kita rajin belajar. Kemudian yang kedua, ketika kita tahu walaupun sedikit dengan dalil Quran, hadis, maka kita sampaikan itu kepada orang di sekitar kita. Orang tua, keluarga, kita sampaikan kepada mereka dengan kelembutan, dengan kesantunan. Dan ini disampaikan terus-menerus. Masalah dia menerima atau tidak menerima, itu bukan urusan kita. Hidayah bukan kewenangan kita. Hidayah bukan tugas kita untuk menanam dan nempel hidayah di hati orang. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan, menasehati dengan penuh kelembutan dan kesantunan. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah. Rajin doain orang tua Anda, keluarga Anda, agar Allah memberikan hidayah. Coba lihat, berapa lama Abu Bakar As-Siddiq mengajak orang tuanya. Beliau orang yang pertama kali masuk Islam. Tapi orang tuanya Abu Quhafah masuk Islam tahun ke-8 di saat penaklukan kota Makkah. Berarti berapa tahun itu? 13 ditambah 8. Berarti 21 tahun. Ayahnya baru masuk Islam. Lihat. Istri Rasulullah SAW, Ummu Habibah, ketika masuk Islam, justru orang tuanya, ayahnya Abu Sufyan, saat itu apa? Menjadi orang yang sangat benci dengan Rasulullah SAW. Ibunya Hindun, justru skenario dalam perang Uhud yang membunuh Hamzah. Kapan masuk Islamnya Abu Sufyan dan Hamzah? Ketika dan istrinya Hindun. Abu Sufyan, Hindun, kapan masuk Islam? Ketika penaklukan kota Makkah tahun ke-8. Sedangkan anaknya pertama Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Muawiyah masuk Islam, mengikuti kakaknya. Lihat Pak. Jadi hidayah di tangan Allah. Kita punya kewajiban hanya apa? Menasehati dan berdoa. Saya pernah membaca bahwasannya orang beriman tidak mengalami hari kiamat karena dimatikan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tanda yang keberapa Ustadz? Ya, memang
Inna syarran nasi yaumal qiyamah inna syarran nasi indallah man tudrikuhul qiyamah atau kama qala. Manusia yang paling jelek adalah orang yang melihat hari kiamat, menyaksikan terjadinya kiamat. Itu manusia yang paling jelek. Bagaimana dengan orang yang beriman? Mereka diwafatkan dahulu oleh Allah sebelum kiamat itu terjadi, dengan Allah mengirimkan angin dingin. Dengan angin yang dingin berhembus itu menjadikan semua orang-orang beriman itu wafat. Ya. Jadi ketika kiamat terjadi, tidak ada orang yang beriman dan tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kemudian mohon penjelasan, saya mendengar dan membaca bahwa ada ungkapan adanya orang-orang yang tidak bisa mencium bau surga. Saya tidak bisa. Siapakah mereka, Ustaz? Mereka yang tidak mencium bau surga, siapa? Ya orang kafir, Pak. Terus siapa lagi? Musyrik. Terus siapa lagi? Pelaku dosa besar. Orang-orang yang berbuat yang amalan-amalan yang dinyatakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW sebagai dosa besar, ini orang-orang gak bisa mencium bau surga. Sampai kapan? Sampai dia benar-benar taubat. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Pezina tidak akan berbuat zina kalau dia punya iman. Pencuri tidak akan berbuat pencuri ketika dia beriman. Begitulah perbuatan dosa besar yang dilakukan seseorang menjadikan dia tidak bisa mencium surga. Karena perbuatan dosa besar menjadikan pelakunya terancam dengan neraka. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika dikabarkan kepada kita tentang siksa api neraka dan azab kubur, kita merasa takut. Apakah diri kita ada iman? Ya justru itulah iman. Takut itu apa? Yang dimaksud al-khauf, takut itu apa? Yang dimaksud takut ini adalah apa? Berkaitan dengan azab. Orang beriman ketika mendengar azab kubur, azab neraka jahanam, akan muncul pada dirinya apa? Takut. Takut apa? Takut dirinya diazab di kuburan, takut dirinya diazab di neraka jahanam. Kemudian perasaan takut dia yang pada dirinya itu, takut yang ada pada dirinya itu menjadikan dia apa? Tidak akan berani melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Dia tidak akan maksiat, tidak akan syirik, Pak. Kenapa? Takutnya dia akan diazab itu tadi menjadikan dia nggak berani bermaksiat. Mendengar surga muncul pada dirinya itu apa? Semangat, dorongan, harapan, roja. Maka roja dia, harapan dia memicu dia untuk melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah dan yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Oh iya, masih ada satu lagi. Banyak banget, Pak. Apa hukum pindah tempat atau bertukar tempat melaksanakan sholat berjemaah? Boleh. Ada hadis riwayat Abu Dawud. Ayat jizu ahadukum an yataqaddama aw ayata'akhir. Apakah kalian nggak bisa maju dikit mundur sedikit? Ya. Ini hadis disahihkan oleh sebagian para ulama, walaupun ada yang mendhaifkan hadis ini. Paling tidak yang kedua apa? Memperbanyak tempat sholat. Tapi intinya itu bukan keharusan. Ya, bukan sebuah keharusan. Tapi kalau kita mau pindah dari tempat yang wajib tadi mau melakukan sholat pindah, ya tidak ada masalah. Tapi itu bukan sebuah keharusan. Apakah ada orang yang sudah ngaji tetapi orang tersebut masih saja sering berkata kurang baik, selalu mengeluh tiap hari, selalu membandingkan pekerjaan rezeki orang? Apakah ini termasuk orang yang tidak mempunyai iman? Ya berarti ngajinya butuh rajin lagi ini. Butuh ngaji yang rajin lagi. Kemudian yang kedua, butuh memperbaiki niat. Ngajinya untuk apa? Karena Allah atau gimana? Keikhlasan harus dibangun kembali. Kemudian berusaha untuk mengamalkan dari apa yang sudah dia dengar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi itu sama istri. Apa itu menyesal? Kalau nanya boleh ya boleh, Mas.